Jadi kita mulai masuk di materi VPN dan enkapsulasi data ya. Oke, yang pertama itu ada tunnel. Jadi VPN ini biasanya orang-orang juga nyebutnya tunneling ya. Eh, yang pertama materinya itu soal tunnel. Ini tunneling. Jadi tunneling ini metode untuk membungkus lah ya, membungkus paket data di sebuah jaringan. Jadi intinya kalau kita membuat, jadi kalau misalkan kita pakai internet biasa lah gitu ya, apa namanya, pada saat kita pengiriman paket di jaringan internet itu ya terbuka gitu sebenarnya ya, apa namanya, kita kelihatan yang kita request tuh apa. Misalkan kita ngakses website itu sebenarnya kita kelihatan nih protokol yang kita apa namanya pakai itu HTTP atau HTTPS gitu. Nah, kalau kita pakai tunneling, nah istilahnya kita punya jalur langsung nih ke tujuan kita. Ini biasanya dipakai oleh apa namanya perusahaan-perusahaan lah gitu. Misalkan biar bisa WFH nih, tetapi supaya ngaksesnya langsung dari jaringan kantor gimana? Pakainya tunneling. Jadi kita punya jalur khusus, uh, apa namanya, walaupun melalui internet, jadi kita punya jalur khusus menuju ke kantor itu. Dan si paket itu dibungkus lagi gitu pada saat pengiriman paketnya. Nah, pada saat pengiriman paket data ini sebenarnya di jaringan itu umum ya gitu. Jadi setiap kita melakukan paket data gitu, mengirimkan atau menerima paket data, di situ pasti ada yang namanya penambahan header gitu. Penambahan header, header itu kayak, jadi kalau misalkan kita ngirim paket ada pembungkusnya lagi nih, misalkan masuk di layar 3 gitu IP, nah nanti dia ada header IP, turun lagi di layar 2 ada MAC address, nanti dia bakal dibungkus lagi sama apa namanya header MAC address kayak gitu. Nah, tunneling juga dia punya header sendiri gitu untuk melakukan tunneling ini gitu. Terus nah ketika data sudah mencapai tujuan, ini header-headernya itu semua dilepas. Ya ini sebenarnya ketika kita ngirimin data di jaringan gitu, di jaringan lokal gitu misalnya, antar PC atau handphone dengan PC gitu. Nah itu ketika si data yang mau kita ambil atau yang mau kita kirim itu udah nyampe di tujuan, otomatis si header-headernya ya pasti dilepas, karena yang dibutuhin oleh perangkat itu ya cuma ini aja, cuma si datanya aja gitu, data apa yang mau kita kirim. Ya misalkan kalau kita streaming atau misalkan kita narik data dari web server kita lah gitu misalnya, yang kita butuhkan cuma data si websitenya aja gitu, atau data si streamingnya aja gitu. Header-header lain kayak IP, kayak ini header tunnel, ini semuanya ketika udah nyampe tujuan nggak dibutuhin lagi gitu. Ini dibutuhkan ketika berada di jaringan aja gitu, supaya apa namanya bisa tahu nih ini datanya mau kemana gitu. Nah, ini contohnya. Ini ada dua site, yang sebelah kiri kita sebut aja set A, yang sebelah kanan sebut aja set B. Nah, ini semua set terhubung ke internet melalui sebuah ISP lah gitu ya. Nah, dia pengen punya jaringan direct langsung antara A dan B. Nah, dibuatlah ada namanya set to set VPN, point to point. Jadi ibaratnya dari set A ke set B, dia bisa mengakses langsung layaknya dia ada di jaringan lokal aja gitu.
Oh, ini juga sama kayak pas kita UAS kemarin gitu. Jadi kenapa saya bisa ngeremote PC teman-teman gitu? Karena teman-teman udah connect ke VPN dan uh, saya yang megang servernya saya bisa apa namanya ngakses ke PC-PC teman-teman gitu karena anggapannya kita udah ada di satu jaringan yang sama gitu, jaringan private yang sama kayak gitu. Itu tujuan dari si tunneling atau VPN. Terus kita masuk di materi VPN atau Virtual Private Network. Nah, ini VPN ini bentuk dari beberapa tunnel yang digabung. Terus VPN ini sebuah cara aman untuk mengakses jaringan LAN dengan menggunakan internet atau melalui internet. Makanya tadi ketika kita udah create tunnel, terus sudah saling terhubung, itu kita seakan-akan ada di jaringan lokal yang sama gitu. Nah, tunnel itu kunci utama dari VPN. Nah, si VPN ini sebenarnya apa namanya kayak bikin secure si jaringan tunnel kita gitu. Padahal kan kalau kita udah punya jalur sendiri, istilahnya kita udah apa namanya udah lebih secure lah gitu. Kalau kita udah punya istilahnya kita punya jalan sendiri nih, ini jalan cuma buat kita ya udah aman lah ibaratnya. Nah cuma uh, itu masih bisa di apa namanya kalau bahasanya masih bisa di sniff sama orang lain lah gitu dengan berbagai macam cara lah gitu. Nah dengan VPN ini kita bisa lebih secure ya. Gitu. Terus, nah ini contohnya, sorry ya sebentar. Oke. Jadi contohnya itu seperti inilah ya. Jadi ada beberapa site semuanya terhubung ke jaringan internet yang sama, kemudian saling terhubung menggunakan VPN lah ya gitu. Nih, jadi klien-klien yang mobile nih ada dua di sini. Contohnya klien yang mobile ini bisa mengakses langsung ke apa namanya jaringan-jaringan di tiga site ini gitu, tapi secara lokal kayak gitu. Intinya VPN tuh beginilah. Nah, terus yang ketiga ada lagi namanya IPsec atau IP security. Nah, ini istilahnya VPN itu udah aman, dia lebih amanin lagi gitu. Nah, ada namanya IP security gitu. Nah, supaya nanti ketika pengiriman data itu semuanya dienkripsi dulu gitu. Gitu. Jadi supaya data-datanya dienkripsi dulu menggunakan IPsec gitu.
Nah, IPsec ini diimplementasikan pada lapisan transport kalau dari di OSI layer gitu ya, untuk melindungi protokol IP gitu-gitu. Jadi supaya apa namanya IP source sama IP tujuannya itu nggak kelihatan lah gitu. Jadi kita pakai IPsec. Itu, nah IPsec juga berfungsi di IPv6 ataupun IPv4 gitu. Nah, IPsec ini ada beberapa protokol yang digunakan, ada AHA, Authentication Header. Ini si AHA ini dia menyediakan data integrity, data origin, autentikasi. Jadi apa namanya ketika menggunakan IPsec ini ada namanya header tambahan itu AHA gitu. Jadi supaya datanya itu lebih aman. Jadi dia ditambahkan header ini gitu supaya ada autentikasinya. Terus ada lagi yang namanya ESP atau Encapsulation Security Payload. Nah, intinya ini header-header tambahan dari si IPsec ini supaya data yang dikirim itu lebih secure aja lah gitu. Terus, nah ini kita masuk di enkapsulasi data ya. Nah, seperti yang apa namanya disampaikan sebelumnya ya, setiap paket yang melalui jaringan itu pasti dienkapsulasi lah gitu. Ada yang namanya header IP, header tadi ada lagi header transmission, gitu-gitu, header tunnel, itu semuanya dienkapsulasi gitu. Jadi ketika kita baca di dalam jaringan, si datanya itu nggak bakal kelihatan, yang kelihatan itu cuma header-header yang tambahannya aja lah gitu. Nah, ini contoh header dari IPsec VPN. Gitu. Ini kalau kita ngirim tanpa menggunakan IPsec VPN, ada data. Nah, ini TCP protokol kita yang dipakai apa misalnya. Misalkan kita browsing website HTTP misalnya, terus ada lagi tambahan external header sama IP header karena buat mengetahui gitu tujuannya kemana, terus asalnya itu dari mana. Nah, ketika kita udah pakai apa namanya si IPsec VPN, ada lagi tambahannya di tengah-tengah si ESP header, terus ada lagi ESP authentication sama ESP trailer gitu. Terus ada lagi header dari si tunnelnya gitu. Karena tunnel itu dia punya IP sendiri ya. Jadi dia ada new IP header, di sini ada IP tambahannya gitu. Gitu. Nah, materinya sampai sini. Ada yang mau ditanyain dulu sebelum kita praktekin? Masih belum. Oke. Oke, jadi kita langsung aja praktekin. Oke, jadi materi. Ini saya ngikutin yang ada di modul. Ada jaringan begini, ada dua site terhubung ke internet. Ceritanya. Oke.
Oke, sorry, baru jalan internetnya. Oke, kita lanjut. Jadi ada saya ngikutin di sini di modul udah ada ceritanya di sini ada internet. Cuma ini sebenarnya router. Cuma kita anggaplah ini internet. Ini kalau dibuka ini router biasa lah gitu. Oke, ada dua site ditunjukkan dengan dua router. Nah, ini dua-duanya terhubung ke internet. Nah, terus kita buat si tunnelnya. Kalau dari materi, ceritanya begini. Oke. Jadi ketika kita udah ngebikin tunnel, si tunnel ini bakalan punya IP sendiri nih. Yang si router A itu IP-nya 10.10.10.1, yang router B ini 10.10.10.2. Nah, ini makanya kenapa kita bisa saling terhubung secara lokal, karena si tunnel ini punya IP private sendiri gitu ketika sudah establish atau saling terhubung gitu. Nah, di sini saya udah config semuanya. Nanti teman-teman ketika mencoba bisa langsung ini aja apa namanya uh, nyamain lah gitu konfigannya sama yang ada di modul. Nah, ini kalau dilihat di sini saya share. Ini saya udah apa namanya uh, udah nge-create tunnelnya juga udah kebentuk. Nah, ini IP tunnelnya saya 10.10.10.1. Ini tunnelnya 10.10.10.2. Kita coba dulu. Tapi udah bisa. Nah, ketika tunnelnya udah terbentuk, eh, apa namanya otomatis ketika kita ngeping ke user ini pasti udah bisa gitu lah intinya. User. Terus di apa namanya ditambahkan static root gitu. Jadi ketika saya pengen terhubung ke jaringan lokal ini 172.20.20.0, dia lewatnya 10.10.10.2 atau si IP tunnelnya gitu. Jadi bisa terhubung secara langsung gitu. Sekarang kita coba. Nah, terus di sini supaya kita bisa apa namanya bisa tahu nih apa bedanya ketika kita menggunakan enkripsi IPsec atau tidak seperti apa gitu. Karena kita di sini juga belajar enkapsulasi data. Nah, jadi di sini kita bakal praktekin juga dengan menggunakan WhereShark gitu. Nah, nanti teman-teman silakan dicoba. Saya udah buat juga tutorialnya ada di Google Classroom. Pertama nanti teman-teman download dulu di sini. Jadi EVNG itu udah ada paketnya, paket buat apa namanya paket buat ngebuka menggunakan WhereShark gitu ya, buat ngebaca apa namanya protokol apa nih yang lewat tapi pakai WhereShark gitu. Nah, dia udah ada paketnya. Nah, ini bisa nanti download di sini. Terus download kalau teman-teman pakai Windows, ini download yang ini Windows Integration Pack, atau kalau pakai yang lain, kalau pakai Linux atau pakai macOS, ini bisa pakai ini. Udah, kalau udah diinstal, nah terus
terus yang kedua, kalau semuanya udah di-download terus diinstal, teman-teman bisa connect lagi ke VPN yang waktu apa namanya? Waktu UTS kita pakai. Nah, ini di sini saya udah connect VPN-nya, udah dapet juga IP private-nya. Nah, terus nanti kalau udah nanti bisa dibuka di sini. C program files EVNG. Nah, ini WordSat wrapper. Jadi nanti buka dulu notepad-nya. Notepad, klik kanan, run as administrator. Masukin ke sini aja, ditarik. Nah, ini diganti nih username passwordnya. Oh, sorry. Screen lagi ya. Salah. Udah kelihatan sekarang? Saya ulang nih. Screen. Oke, harus sudah kelihatan ya. Oke, nanti jangan lupa pokoknya download dulu. Kalau udah di-download, diinstal. Nanti kalau udah diinstal, jangan lupa connect VPN. VPN yang waktu tes kita pakai OpenVPN. Nah, terus nanti kalau udah diinstal, buka di C, lokal di C, program files, terus EVNG. Nanti di sini ada namanya WordSat wrapper. Nah, teman-teman buka dulu notepad. Klik kanan, terus run as administrator. Sudah kebuka. Nanti si WordSat wrapper ditarik ke notepad. Nah, ini kalau udah kebuka gini, di sini bakalan ada diminta username password. Nah, ini username passwordnya dimasukin aja. Yang udah saya kasih di tutorial itu udah ada semua. Nah, sama yang perlu diganti itu ini di sini IP-nya. IP-nya saya udah juga lampirin di tutorial. Kalau teman-teman pakainya lab 1, IP-nya itu segini 10 10 10 10 10. Kalau pakainya lab 2 itu 11 belakangnya. Kalau lab 3 12, kalau lab 4 13 belakangnya. Ini berubah di sini. Sama di sini nanti sebelum TCP dump ditambahin dulu sudo depannya. Kalau udah disimpan, Ctrl S, close aja. Kita balik lagi ke sini. Nah, kita yang mau dilihat di mana nih? Kita coba lihat dari router set yang kedua. Klik kanan, capture. Nah, interface mana ya nih yang mau kita lihat? Nah, saya mau lihat yang interface ngarah ke internet nih. GI00. Klik aja. Kalau muncul kayak gini langsung aja open. Ntar dia connect, langsung bakal kebuka juga WordSat. Oke, ini udah kebaca di WordSat. Nah, ini di minimize saja. Sekarang kita coba ping dari si PC ya. Oke, dari sini kita ping ke IP lokal set lawannya 72.20.20.2. Nah, di sini kan saya udah
set pakai apa namanya IPsec nih. Nah, kita stop dulu. Jadi ketika kita melakukan ping itu kan sebenarnya kita ngirim paket gitu, paket data. Nah, protokol itu namanya ICMP. Nah, ketika kita kirim, yang kebaca di sini adalah protokolnya itu cuma ISP. ISP itu kan tadi apa namanya protokol yang dipakai di IPsec ya. Nah, jadi paket apa yang kita kirim tuh ketika kita pakai IPsec nggak kelihatan gitu. Nah, terus di sini yang kelihatannya IP source sama destination-nya itu cuma apa namanya IP publiknya lah ibaratnya. Ini kan IP yang terhubung ke internet. Kalau kita lihat di sini 222.1 sama 1111. Nah, ini berarti si datanya itu ketika dikirim kita nggak bisa baca gitu. Yang kebaca cuma si protokol ISP-nya aja gitu. Dan IP-nya juga nggak ketahuan berapa. Begitu. Nah, ini ketika kita pakai IPsec. Nah, kalau kita pakai Wireshark, ini di bagian sini, nah ini nih header-headernya semua nih. Ini headernya semuanya ya, ini bisa dibaca aja di googling, nanti isi headernya ini maksudnya apa gitu. Ya, ini encapsulation type-nya Ethernet, karena paket yang dikirimnya melalui Ethernet, melalui protokol Ethernet. Gitu. Nah, ini ada Ethernet 2. Ethernet 2 ini apa namanya header yang di apa namanya di apa namanya di injek pada layer 2 ya kalau di OSI layer. Terus ada lagi IP4. Ini IP yang digunakan yang berapa? Udah. Nah, sekarang kita lihat bedanya ketika kita nggak pakai IPsec ya. Ini saya juga belum nyoba nih. Coba. Nah, masuk ke interface tunnel. Terus persatu juga. Tunnel 0 kita hapus si protokol IPsec-nya. Sekarang kita coba lagi. Oke, sekarang kita capture lagi.
coba lagi, kita ping lagi ke set lawannya. Nah, ketika kita nggak pakai IPsec, nih dia bakal kelihatan semua. IP-nya. Ini IP gateway-nya. Ini kan IP internetnya nih, gateway-nya, gateway dan tujuannya. Nah, di sini protokol tunnelnya juga kelihatan, pakainya GRE. Terus ada lagi IP source sama destination-nya, si IP private-nya. Ini kan si PC1 ini dia IP-nya 192.168.1.2 ya. Di sini kebaca. Terus tujuannya mau kemana nih? 172.20.20.2. Nah, terus paket yang dikirim apa sih protokolnya? Nah, ini ICMP, Internet Control Message Protocol. Kebaca juga di sini apa yang kita kirim kayak gitu. Di sini kebacanya juga sama kan, protokolnya ICMP. Di infonya juga kebaca apa yang kita lakuin. Kita ngelakuin request, terus di reply sama lawannya kayak gitu. Nah, ini bedanya ketika kita menggunakan ketika kita membuat tunnel VPN menggunakan IPsec maupun tidak menggunakan gitu. Ketika menggunakan tadi apa namanya yang kebaca itu protokolnya cuma ISP atau header si IPsec-nya aja. Nah, ketika IPsec-nya dilepas, nggak pakai IPsec, nah kita kebuka langsung semuanya nih, source-nya dari mana, destination-nya kemana, protokol yang digunakan itu apa, terus bahkan IP dari gateway-nya juga kebaca kayak gitu. Itu sih bedanya ketika kita apa namanya tunneling menggunakan IPsec dan tidak gitu. Nah, terus ketika menggunakan IPsec juga yang kebaca header-headernya itu cuma sedikit ya. Nah, kalau ini kan lumayan banyak tuh, informasinya ada semua. Kayak gitu. Paling kira-kira itu sih buat materi VPN dan apa namanya enkapsulasi data. Jadi setiap paket yang dikirim itu pasti ada enkapsulasinya gitu, ada header tambahan yang ditempelkan pada si datanya itu karena dia butuh informasi mau lewat mana, mau kemana gitu. Terus protokol itu apa? Nah, cuma kalau kita pakai IPsec itu ada beberapa parameter yang ditutup oleh si di enkripsi lah bahasanya, dienkripsi oleh si IPsec itu gitu. Jadi nggak bisa kelihatan. Nah, kita kan sebenarnya pakai Wireshark ini kan bahasanya sniffing ya. Sniffing itu apa sih? Ngendus ya. Ngendus di jaringan orang lah gitu, ngebaca paketnya pakai apa dari mana ke mana gitu. Nah, ketika kita pakai IPsec ya nggak baca lagi tuh apa yang kita lakuin, apa yang protokol apa yang kita pakai gitu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Nanti buat apa namanya panduannya udah ada di modul ya, bisa diikutin aja. Ada yang mau ditanya? Gimana? Ada yang mau ditanyain? Mau nanya, kan yang ditugaskan Sorry sebentar. Pelan nih kayaknya. Oke. Siapa nih? Kak mau nanya, ini link yang di apa yang ada di IFNG-nya ini saya udah klik dulunya,
yang dari drive itu ada virus, terus yang dari Mega itu nggak bisa ke open, Kak. Nggak bisa ke open ya? Oke. Iya. Paling nanti saya kasih ini aja ya, apa namanya, saya coba upload dulu. Nanti dari link saya aja deh kalau gitu. Yang Mega nggak ke download ya? Iya, dari Mega masih loading di Di Mega, tampilan Meganya. IndiHome ya? Iya. Sama. Iya, kalau IndiHome gitu, Kak, permasalahannya. Ya nanti Bisa coba tadi saya gua Mat. upload dulu deh. Ya tadi siapa lagi yang mau nanya? Aku mau nanya. Oke. Kan kalau yang untuk tugas kan tadi kan yang poin D itu dibilangnya untuk melewati tunnel dan tidak melewati tunnel. Maksud yang tidak melewati tunnel tuh tadi yang kayak kakak contohin yang nggak ada IPsec-nya itu ya kak? Oh iya, benar-benar. Maksudnya iya Makasih itu. ya kak. Ya makasih kak. Oke. Nah di sini GRE tunneling itu maksudnya pertama nih yang kita create tunnel di sini pas di step step yang ini nih. Step yang ini kita nge-create tunnel menggunakan GRE. IPsec itu ketika kita setup yang ini. Nah, di sini kan ada crypto ISAC MP policy 1, encryption 3days, hash MD5. Nah, ini sebenarnya protokol enkripsi yang dipakai ya. Ini juga apa namanya? Ya protokol enkripsi yang dipakai gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Mudah. Oh iya, jadwal UAS udah ini belum ya? Udah keluar belum ya? Kalau jadwal resmi belum sih, maksudnya Tanggal? ya yang kalau tanggal sesuai kalender akademik tanggal 19 Juli. 19 Juli ya. Oke, berarti kita masih ada sisa satu pertemuan lagi buat di mata kuliah ini ya. Terus ini saya mau ngingetin aja nih, teman-teman yang masih belum ngumpulin tugas, silahkan dikumpulkan ya, walaupun kalau udah telat-telat banget mah nilainya 50 gitu. Tapi ya lumayan lah daripada 0. Oke, jadi yang belum ngumpulin tugas silahkan dikumpulkan, walaupun nilainya masih masih pasti dapat nilai yang minimum, tapi lumayan lah gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Oke, kalau misalnya udah nggak ada, saya cukupkan. Nanti untuk link downloadnya saya upload dulu, nanti saya infoin lagi buat downloadnya. Terus udah ya, itu aja deh. Paling ya segitu dulu buat materi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita masih ada satu pertemuan lagi dan mudah-mudahan sih lebih menarik nih materi yang berikutnya, karena ini kita masih godok materinya. Mudah-mudahan apa namanya bisa memberikan apa namanya ya, ilmu baru lah gitu. Oke, cukup sekian buat hari ini. Terima kasih teman-teman yang udah bisa hadir di kelas ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.